Shalom, salam damai. Kita baca kitab Amsal bab 9 dengan judul Undangan Hikmat dan Undangan Kebodohan. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada yang tidak berakal budi, katanya, marilah, makanlah rotiku, dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Siapa mendidik seorang pencemooh, mendatangkan cemooh kepada dirinya sendiri, dan siapa mengecam orang fasik, mendapat cela. Janganlah mengecam seorang pencemooh, supaya engkau jangan dibencinya. Kecamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Karena oleh aku umurmu diperpanjang, dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah orang yang akan menanggungnya. Perempuan bebal cerewet, sangat tidak berpengalaman ia, dan tidak tahu malu. Ia duduk di depan pintu rumahnya di atas kursi di tempat-tempat yang tinggi di kota. Dan orang-orang yang berlalu di jalan yang lurus jalannya diundangnya dengan kata-kata, siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada orang yang tidak berakal budi, katanya, air curian manis, dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah, dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Demikian Amsal Salomo. Salomo, Raja Daud. Salomo anaknya Raja Daud. Salomo terkenal dengan hikmatnya, kebijaksanaannya, sebab Tuhan memberikan satu pemberian, yaitu apa? Salomo meminta, berilah aku kebijaksanaan untuk memimpin negeriku. Maka Tuhan berkenan dan memberikan Salomo hikmat dan kebijaksanaan. Hikmat itu ya di sini diibaratkan seseorang ya. Hikmat telah mendirikan rumahnya. Jadi ini sebuah perumpamaan. Memotong ternak sembelihan, mencampur anggurnya, menyediakan hidangannya sudah siap. Lalu hikmat menyuruh perempuan-perempuan pelayan-pelayan untuk mengundang. Hei, siapa yang tidak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan seterusnya. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Lihat ini. Lihat ini. Janganlah mengecam seorang pencemooh, supaya engkau jangan dibencinya. Kecamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Ya benar ya. Kalau kita mencemooh, mengata-ngatai orang yang gak bermutu juga ya, kita akhirnya juga dicemoohkan ya, dibenci juga ya. Kecamlah orang yang bijak, maka kita akan dikasihinya. Karena orang bijak itu tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Orang yang bijak itu membalas yang jahat dengan kebaikan. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak ya. Sebaliknya, orang yang bodoh, udah bodoh, dikasih tahu, gak mau gugu. Orang yang bodoh diberitahu, gak mau dengar, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Itulah ya, makin bodoh jadinya ya. Udah bodoh, gak mau dikasih tahu, makin bodoh ya. Orang bijak, sudah bijak, dia masih mendengar.
nasihat orang lain, ya dia makin lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Iya benar ya, orang yang benar itu orang bijak ya. Dia terus belajar ya, dia tambah pengetahuannya. Sebaliknya orang yang salah, nggak ada kebenaran ya. Ini kan dikatakan ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Sebaliknya orang yang salah, orang yang bodoh, orang yang berdosa, diajari otomatis nggak mau nerima, langsung nolak ya. Itu otomatis ya. Otomatis bodoh. Diajari baik-baik, dikasih tahu baik-baik, kan biasanya marah itu, malah ngamuk. Pernah nggak Anda ngasih tahu, udah dikasih tahu baik-baik juga nggak mau? Itu orang bodoh ya. Ya kalau dikasih taunya dengan kasar ya mungkin dia tidak mau nerima ya. Tapi dikasih taunya dengan baik-baik ya, dengan lembut, sopan. Tapi kalau sudah dikasih tahu dengan baik, dengan lembut, dengan sopan, masih nggak mau, ya itu memang orang bodoh. Itu ciri khas orang bodoh seperti itu. Dikasih tahu nggak mau dengar. Itu ciri khas orang yang tidak benar nih. Kalau orang benar dikasih tahu mau. Jadi pengetahuannya makin bertambah. Sebaliknya orang yang tidak benar atau orang yang salah tapi menganggap dirinya benar, dia makin bodoh. Dikasih tahu ya nggak mau. Kalau diajak diskusi malah jadi debat kusir ya, malah jadi kusir-kusiran itu ya, malah jadi debat-debat kusir. Itu kan banyak di YouTube-nya seperti itu ya. Sudah tahu salah, nggak mau ngakui. Itu memang orang yang salah, yang tidak berada di pihak yang benar ya. Orang yang salah itu nggak tahu apa-apa, dikasih tahu yang baik nggak mau ngakui ya. Sudah ada saksi mata, sudah ada bukti, sudah ada mukjizat, nggak mau paham, nggak mau dengar. Nah itu memang bodoh otomatis ya, goblok otomatis ya. Ya maaf ya, kata-kata untuk mengatakan orang bodoh, kurang cerdas ya banyak ya. Ya segeralah jadi paham, jadi sadar itu penting ya. Sadar bahwa kita bodoh, sadar bahwa kita, ya kalau nggak mau dibilang bodoh ya, kurang pintar. Sadar bahwa kita kurang pintar. Sadar bahwa kita masih butuh belajar. Sadar bahwa kita salah. Ya kalau Anda tidak mau minta maaf nggak apa-apa. Paling nggak Anda sadar ya bahwa Anda salah. Perbaiki saja. Itu sudah cukup. Yang penting perbaiki kesalahan. Tinggalkan yang salah, ikuti yang benar. Yang benar siapa? Yang benar hanya Tuhan yang benar. Ada lagi Tuhan-Tuhan yang lain yang tidak benar ya. Kita ikuti Tuhan yang benar. Siapa Tuhan yang benar? Ini dia, Tuhan yang Maha Kudus. Sebab mengenal Tuhan yang Maha Kudus adalah pengertian. Sebaliknya, kalau kita nggak mau mengenal Tuhan yang benar, kita tetap akan bodoh dan makin bodoh. Ya, tinggalkan ya. Jangan gengsi. Jangan gengsi mengakui yang benar. Yang benar siapa? Tuhan yang benar. Siapa Tuhan yang benar? Tuhan Yesus. Itu terbukti. Ada saksi hidup, saksi mata, dicatat, ada mukjizat. Mukjizatnya mukjizat Tuhan ya. Mukjizat iblis apa? Pembunuhan, kehancuran, terorisme. Itu mukjizatnya iblis. Memang iblis bisanya hanya melakukan kehancuran, pembunuhan, kebohongan. Tuhan lain kata. Kalau Tuhan bisanya menyelamatkan, menyembuhkan ya. Meskipun Tuhan sendiri bisa menghukum kita juga ya. Jadi orang baik itu juga bisa membunuh kalau mau. Tuhan juga bisa membunuh kalau mau. Jadi jangan merasa sombong. Saya bisa mengalahkan dia, saya bisa pukul dia nggak bisa apa-apa, dia penakut. Padahal dia tidak mau menghancurkan. Sebab orang benar itu takut akan Tuhan, bukan takut akan manusia, takut akan Tuhan. Jadi takut melakukan tindakan-tindakan kejahatan, takut, nggak mau. Sebab
takut akan Tuhan. Karena oleh aku umurmu diperpanjang. Aku ini adalah hikmat, ya. Karena oleh hikmat umurmu diperpanjang, tahun-tahun hidupmu ditambah. Jikalau engkau bijak, kebijakan itu bagimu sendiri. Lalu dilawan katakan dengan antara hikmat lawan perempuan bebal, ya. Ini yang lawan katanya. Perempuan bebal itu mengatakan apa? Udah bebal cerewet lagi. Perempuan bebal cerewet. Ya bukan cuma perempuan ya, laki-laki juga ada. Laki-laki bebal dan cerewet, ya. Jadi ini pokoknya diibaratkan seseorang yang bebal. Udah bebal cerewet lagi. Udah salah omongnya gede lagi. Kan banyak itu, ya. Udah salah, paling gak mengakui itu aja lah. Gak usah minta maaf, tapi mengakui salah ya sudah. Lalu dibetulkan, lain kali lakukan yang benar, ya. Sebab orang zaman sekarang tuh gila dengan permintaan maaf. Sedikit-sedikit minta maaf, ayo minta maaf. Nggak minta maaf dipukul. Nah itu gila minta maaf, ya. Sebelum orang minta maaf, kita memaafkan dulu lah, ya. Gak usah menuntut orang untuk minta maaf, ya. Paling nggak orang itu sudah mengakui kesalahan, itu sudah cukup lah. Sini dikatakan bahwa perempuan bebal cerewet itu mengatakan, air curian manis, barang curian kok manis. Lalu roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Ini roti curian, ya. Itu. Atau selingkuh itu enak, ya. Curi-curi, ya. Nama curi-curi itu dikatakan enaknya. Ini enak dari setan. Enaknya setan. Jadi yang air yang tidak hasil curian, yang hasil kerja keras, dianggap biasa. Yang dianggap manis malah air curian, ya. Barang curian, barang hasil korupsi. Wah, barang hasil korupsi manis. Sebab kita tidak harus kerja keras, banting tulang. Kita bisa menikmati hasil korupsi, hasil markup, hasil proyek fiktif, hasil manipulasi data, hasil manipulasi keuangan, hasil pencurian, hasil memotong ini, memotong itu yang menjadi hak orang lain. Itu korupsi, itu yang dikatakan korupsi itu manis. Dan roti itu hasil curian yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Ya, hasil korupsi nggak mungkin digembar-gemborkan, kan, pasti diem-diem. Sebab apa? Ini hasil korupsi. Mereka tidak tahu bahwa di sanalah ada arwah-arwah dan orang-orang yang diundang untuk ikut bergabung dengan para koruptor itu ada di dalam dunia orang mati. Jadi ini menggambarkan lawan kata dari hikmat lawan ini tadi, perempuan bebal dan cerewet, atau laki-laki bebal dan cerewet. Itu dia, ya, lawan katanya. Hikmat lawan orang yang bebal dan cerewet, yang tidak tahu hikmat. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan hikmat dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan Amsal berikutnya. Ini Amsal 9 berarti masih perikop yang berikutnya, ya. Ya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.